Halo ya, jumpa lagi di sini di channel RVW Indo. Nah, di sini kali ini kita akan bahas tutorial untuk menggunakan Todoist aplikasi. Ini ya tampilannya. Todoist aplikasi itu adalah sebuah aplikasi untuk manajemen. Dengan aplikasi ini kita bisa bikin project dan bisa bikin to-do list tiap hari biar lebih terarah dan fokus buat nyelesain tugas-tugas. Nah, aplikasi ini berguna buat banyak orang, baik para profesional misalkan yang lagi ngerjain sebuah project biar projectnya bisa on schedule, dia bisa nambahin semua apa yang harus dia lakukan biar project itu bisa launch tepat waktu. Nah, begitupun buat misalkan anak-anak SMA yang mau ya mungkin bisa jadwalnya harian mereka untuk belajar, untuk bermain dan lain-lain juga bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Oke, untuk cara aplikasinya namanya Todoist. Aplikasi ini bisa dicari di Play Store ya. Nah, di Play Store misalkan Todoist. Nah, ini dia aplikasinya. Sejauh ini aplikasi ini sudah mendapatkan rating 4,6 dan 204.000 review, juga termasuk yang laris dipakai karena udah ada 10 juta lebih yang menggunakan aplikasi ini. Nah, bahkan disebutkan bahwa aplikasi ini the best to do list, kata The Verge, sebuah situs teknologi gitu. Jadi fungsinya untuk task reminder planner gitu. Nah, di sini juga kalau kita lihat gambar-gambarnya, nah di sini fungsinya adalah untuk organize it all. Nah, di sini ada contohnya, misalkan mau bikin copy, melakukan survei user dulu, terus bikin draftnya, baru copy atau desain dikasih feedback gitu. Begitu juga untuk desainnya, bikin desain prototipenya, kemudian bikin fotonya, bikin animasinya, dan finalis website desain dan lain. Nah, ini contoh lainnya misalkan buat ibu-ibu rumah tangga, misalkan nah ini ada jadwal arisan misalkan, terus juga misalkan ibu-ibu yang jualan online shop juga bisa mulai mau bikin brand sendiri, terus task selanjutnya adalah bikin prototype, terus melakukan Photoshop, terus mungkin karena mau musim hujan terus juga menjadwalkan untuk beli payung, dan kemudian habis beli payung terus nanti kerja lagi, dia mau ngecek desain untuk produknya gitu. Namanya juga ibu-ibu urusannya banyak ya gitu. Jadi bisa dari A sampai Z semuanya dimasukin ke aplikasi ini. Kita cek juga, ini juga ada tulisannya adalah get reminder. Jadi kita bisa mendapatkan pemberitahuan supaya nggak lupa apa saja jadwal harian yang mau kita lakukan. Terus juga ini ya ini salah satu yang sudah saya rasakan langsung, yaitu untuk menambahkan task atau jadwal atau what to do gitu. To do list sangat cepat dan mudah gitu. Ini salah satu. Nah, kalau bagi perusahaan juga di sini juga bisa untuk garap project bareng bersama tim. Jadi di sini bisa kasih feedback juga antar tim yang menggunakan aplikasi ini. Nah, terus untuk kalau misalkan untuk habit and goal juga bisa, misalkan kita harus mau minum minimal 2 liter air per hari. Nah, itu bisa kita tulis juga dalam Todoist
ini ya. Oke, itu. Dan nanti juga ada recordnya. Misalkan ada sudah berapa task yang selesai dari targetnya, begitu. Nah, disebutkan juga bahwa Todoist aplikasi ini sudah digunakan oleh sekitar 20 juta orang gitu. Yuk, kita sekarang lanjut saja. Klik open dan nah, inilah tampilan dari aplikasi Todoist. Di sini ada gambar topi. Nah, maksudnya mikir mau ngapain ya gitu ya. Terus di sini ada tulisan task are on your mind gitu. Mau ngapain, dan di sini ada petunjuk tap plus to add a task for today. Nah, kita klik jika kita mau menambahkan task yang harus kita selesaikan hari ini. Nah, di sini kita bisa ketik misalkan bekerja. Oke. Terus habis itu kita pulang kerja, nanti mungkin dinner, makan malam. Oke, terus habis itu setelah dinner mungkin kita mau baca buku. Terus terakhir tidur. Nah, ya. Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh untuk to-do list yang mau kita bikin hari ini. Nah, misalkan kita bekerja di tiap item ini juga kita bisa tambahkan masing-masing. Misalkan untuk bekerja task, kita bisa tambahkan add subtask di sini. Misalkan cek report ya. Misalkan itu, terus kita ya selanjutnya supervisi staff misalkan, terus cek project misalkan macam itu. Nah, jadi yang kita lakukan di setiap task itu nanti akan lebih terarah dan fokus gitu. Kemudian kalau misalkan kita sudah menyelesaikannya, kita tinggal beri tanda aja nanti tik. Nah, itu selesai, ini selesai, dan ini selesai, dan ini selesai. Tik. Nah, maka otomatis dia completed dan hilang. Begitupun nanti setelah kita misalkan, biar gak terlupa, misalkan sebelum dinner kita mau belikan misalkan beli bunga. Misalkan ya, beli bunga. Terus kita tambah lagi apa ya, jemput dia ya, si doi, kita jemput dong. Terus setelah itu udah, kita langsung pilih resto untuk makan malam. Nah, jadi kita bisa tahu apa saja yang perlu kita lakukan agar sebuah task yang sudah kita jadwalkan itu bisa sukses gitu. Jadi pun kalau kita selesai beli bunga, tiks, kita bisa beri tanda completed, terus juga selanjutnya dan selanjutnya. Nah, untuk task lainnya juga begitu, jadi kita bisa tambahkan sendiri sesuai apa yang kita mau dan apa yang nantinya nah, kalau kita sudah menyelesaikan semua task kita hari ini, maka akan ada ucapan selamatnya. Enjoy your afternoon. Today you completed 10 tasks and rest to do is 0. Nah, jadi
tugas dari aplikasi ini adalah untuk membantu biar apa yang kita lakukan setiap hari itu terarah gitu. Jadi kita nggak mager, kita tahu apa yang harus kita selesaikan hari ini sampai semuanya selesai dan completed gitu. Ya, kalau kita mau explore juga di sini ada banyak ya. Jadi misalkan ada project terus upcoming, kita bisa susun jadwal untuk besok, besoknya lagi, dan mungkin minggu depan gitu atau bahkan bulan depannya gitu. Oke, terus di sini juga ada label, tapi ini hanya untuk premium, masuknya di fitur premium. Jadi Todoist ini ada yang versi free dan ada yang versi premium. Jadi fungsinya label ini buat mengorganisasi biar task yang kita lakukan bisa lebih rapi gitu ya. Oke. Oke, terus juga di sini ada filter. Nah, di sini terutama ketika kita mau ngerjain sebuah project, ada banyak hal yang perlu dilakukan. Di sini kita bisa assign to me, misalkan apa saja tasnya, terus kita kasih ke assign to siapa gitu. Terus begitu juga prioritinya kita bisa taruh priority 1, 2, 3, 4 sesuai dengan level keurgenan masing-masing gitu. Terus di settingnya juga kita di sini ya Todoist juga menyediakan versi yang premiumnya. Kalau kita mau upgrade, kita tinggal upgrade saja to premium gitu. Terus general di sini ada start today, language, ada juga pilihan. Kita cek Indonesia. Oh, Indonesia belum ada ya, tapi udah aplikasi ini udah support Arab, terus bahasa Ceko, Denmark, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Spanyol, Finlandia, Prancis dan lainnya. Nah, untuk date and time-nya kita juga bisa pilih sesuai yang kita mau. Seperti itu. Oke, terus timnya juga ada ya. Jadi kalau yang kita bisa pilih yang merah, atau kalau kita suka warna hitam, atau bahkan warna gelap. Nah, seperti ini. Atau netral, atau mungkin warna yang lain ya. Juga ada pilihan lain seperti biru, hijau dan yang lainnya, tapi kayaknya ini untuk versi premium nih. Nah, ya kan, untuk versi premium. Nah, jadi kita, kalau saya sendiri sih suka yang versi standar aja yang warna merah nih, karena merah menyala berani gitu ya. Nah, terus di sini juga wah, I want to complete berapa goal yang mau diselesaikan tiap harinya gitu. Di sini juga ada vacation mode, when turn on your streak and karma will remain intact even if you don't achieve your goal. Nah, di sini ada, misalkan kita mau liburan, jadi fungsi aplikasi ini biar memacu kita tetap terus produktif ya. Jadi kalau kita tengah liburan, kita tinggal pencet saja gitu. Jadi nggak akan mempengaruhi pada karma kita gitu. Oke, itu ya review aplikasi ini selesai. Sampai jumpa lagi.